just a girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, child. Yeah. Oscar Ray Boland, A vicious murderer. convicted killer on death row. Oscar, what do you have to say today? I want him dead. And if I could kill him myself, I would. I'm very nervous. It's my wedding day. Rosalie Martinez. Crazy? Can you say wacko? I didn't care what people thought. About your daughters. Like, what about us? And I do apologize. It's never my intent to cause you any personal harm or hardship or emotional pain. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata tentang pasangan yang paling menggemparkan di Amerika. Ketika seorang pengacara wanita kaya, istri dari seorang pengacara sukses ternama, yang meninggalkan suami dan keempat putrinya hanya demi mengejar cintanya dengan seorang pembunuh berantai kejam yang telah divonis bersalah dan menjadi terpidana hukuman mati. Hingga akhirnya mereka menikah. Tentu saja berita tersebut menjadi topik hangat di berbagai media yang menampar dan melukai keluarganya. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K-Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K-Channel, membuka jendela dunia. Ia adalah wanita kaya raya. Ia memiliki segalanya. Seorang sosialita terkenal, istri dari seorang pengacara terkemuka yang berasal dari keluarga terhormat di kota Tampa, Florida, Amerika Serikat. Sang suami tidak hanya kaya raya, tetapi juga seorang kepala keluarga yang penuh kasih sayang, baik pada sang istri juga pada keempat anak-anak mereka. Meskipun demikian, sang istri merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dan anehnya, sesuatu yang hilang itu ternyata adalah kasih sayang dari seorang pembunuh berantai yang telah divonis hukuman mati. Hingga akhirnya sang istri meninggalkan keluarganya untuk menikah dengan pria pujaannya yang disiarkan secara eksklusif di televisi. Tentu saja hal itu telah menampar wajah keluarganya dan melukai hati anak-anaknya yang masih kecil. Karena berita tersebut menjadi perbincangan nasional serta cemoohan pada pasangan pengantin baru ini. Mereka menyebutnya sebagai fenomena hibristofilia, yaitu ketertarikan romantis pada pasangan yang telah melakukan kejahatan kekerasan. Dan semua orang mencibirnya sebagai wanita tidak waras. Rosalie Martinez. Crazy? Can you say wacko? I didn't care what people thought. Iya, hampir tidak ada seorang pun yang tidak melontarkan pandangan negatif terhadapnya. Karena ia telah meninggalkan keluarganya hanya demi bersama narapidana hukuman mati. Mantan supir truk yang dikenal sebagai pembunuh berantai kejam atas kejahatan kekerasan seksual pada 3 wanita hingga mengakhiri hidup ketiga wanita tersebut. Rosalie Couture tumbuh dalam keluarga Katolik yang ketat di kota Tampa, sebuah kota metropolitan terbesar ketiga di Florida, Amerika Serikat. Ayahnya seorang mekanik pekerja keras yang mengelola pom bensin yang kemudian menjadi eksekutif di sebuah perusahaan minyak. Dan ibunya adalah seorang penjahit yang berasal dari Spanyol. Sebagai anak perempuan tunggal, ia memulai ceritanya ketika ia berusia 15 tahun. Ia bertemu dengan seorang remaja laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua darinya di sebuah pertandingan bola basket antar sekolah.
dan remaja laki-laki itu adalah Victor Martinez. Ia adalah putra dari salah satu keluarga kaya raya dan terkemuka di kota itu. Ayahnya adalah direktur medis dinas kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat. Dan ia juga seorang ahli bedah kardiovaskular yang terkenal. Sejak pertemuan pertama Rosalie dan Victor, hubungan cinta pertama mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Ketika Rosalie berusia 19 tahun dan Victor berusia 21 tahun. Pasangan ini menikah pada Juni 1979 dalam sebuah acara pernikahan termewah yang pernah ada di kota Tampa. Acara pernikahan mereka dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan yang disuguhi minuman champagne dan berbagai hidangan makanan mewah yang telah tersaji di Hotel JW Marriott. Bahkan sebelum pesta besar tersebut, keluarga Victor mengadakan 7 kali pesta perayaan menjelang hari pesta pernikahan mereka. Selain ratusan kado pernikahan dan hadiah bulan madu mereka, keluarga Victor juga menghadiahi sebuah kondominium mewah untuk mereka tinggal di Houston, tempat yang letaknya tidak jauh dari sekolah hukum di mana Victor terdaftar. Setelah Victor lulus dari sekolah hukum, pasangan ini kemudian pindah kembali ke kota Tampa dengan memboyong kedua putri mereka. Lalu Victor bergabung dengan kantor jaksa negara bagian sebagai jaksa penuntut. Rosalie mengikuti sekolah untuk jurus stenografi pengadilan. Tetapi pada tahun 1988, pasangan ini dan kedua anaknya pindah ke Miami mengikuti orang tua Victor. Di sini, Victor bekerja sebagai pembela umum federal dan Rosalie mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah firma hukum swasta. 4 tahun kemudian, suami istri ini kembali membawa anak-anaknya pindah ke kota Tampa untuk membuka kantor praktik hukum sendiri dan Rosalie membantunya. Namun, Rosalie tidak lagi bisa menikmati pekerjaan itu karena ia merasa suaminya seperti tidak membutuhkannya di kantor hukum tersebut, yang akhirnya ia belajar hukum di Universitas Florida. Selama 17 tahun pernikahan, Rosalie dan Victor tampak sebagai pasangan suami istri yang didambakan oleh semua orang. Karir suami yang cemerlang, 4 putri-putrinya yang cantik, dan seorang istri yang setia. Rosalie yang kini berusia 36 tahun, walaupun ia telah lulus sekolah hukum dan bekerja di kantor pembela umum Kabupaten Hillsborough, tetapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai wanita sosialita yang beruntung sebagai istri dari pengacara pembela kriminal ternama, Victor D. Martinez. Ia tampil sebagai wanita kelas atas, tinggal di rumah besar bergaya Prancis yang mewah di lingkungan eksklusif, lemari penuh pakaian desainer, dan banyak perhiasan berlian mahal yang dihadiahi suaminya. I had very expensive jewelry, 3-carat diamond earrings on each ear, 6-carat diamond ring, $500,000 house, Mercedes. Rosalie Martinez tampak menjalani kehidupan yang didambakan oleh setiap wanita, seperti yang digambarkan oleh teman-teman komunitas orang kaya Tampa di kalangan klub golf di kota pesisir Teluk ini. Saat ia bergabung di kantor pembela umum Kabupaten Hillsborough, ia ditugasi untuk mengerjakan kasus sebagai spesialis mitigasi untuk meneliti latar belakang seorang narapidana hukuman mati dan mencari alasan mengapa narapidana tersebut harus terhindar dari hukuman mati. Dan narapidana tersebut adalah Oscar Ray Bolen. Oscar Ray Bolen, The vicious murderer. convicted killer on death row. Hey, Oscar, what do you have to say today? Ia dihukum
karena kasus ruda paksa dan telah mengakhiri 3 wanita muda secara brutal pada tahun 1986. Oleh pihak berwenang, Oscar dianggap sebagai psikopat berbahaya, penipu ulung yang pandai berbicara, dan narapidana yang berpotensi melarikan diri, serta telah mengancam nyawa polisi. Karena alasan itulah, 2 penjaga membawa senapan mereka saat mengantarkan Rosalie Martinez ke sel yang berukuran 9x12 kaki, yang hanya terdapat tempat tidur, meja, dan toilet. And there's just a young man standing there. His back is towards me, and he turns around. He said, "Who are you?" I said, "I'm here to help you." And I think I said, "I'm your angel." Pertemuan pertama Rosalie dengan Oscar membuatnya sesak nafas melihat keadaan sel yang ditempatinya. Katakan saat itu ia merasakan isolasinya, kurungnya, dan kesepiannya. Selama 5 jam dalam pertemuan pertama mereka, Rosalie telah merasakan kedekatannya dengan Oscar, dan ia juga telah merasakan percikan asmara. Dari sana, Rosalie mulai sering mengunjungi Oscar selama berbulan-bulan. Rosalie menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berbicara dengan Oscar di sel penjara. Dan ia sungguh telah jatuh cinta pada Oscar. I wanted to break out. I wanted to be loved. Like I've never been loved before. Passion. Not with material things, but emotion. Rosalie sungguh tersentuh hatinya kala ia dikirimi kartu-kartu dan surat-surat cinta yang puitis hampir setiap hari dari Oscar untuknya. It's just so special. They're priceless. There's nothing I wouldn't want anything else. Not a diamond, not a car, not a fur coat. I couldn't bear to throw any of them away. I think the art of lovemaking is probably in these cards and letters. Cinta adalah misteri. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Cinta memang buta. Cinta muncul dengan cara-cara aneh di lingkungan yang paling tidak terduga. Dan itulah yang dirasakan oleh Rosalie. Dan menurutnya, ruang kunjungan di penjara menjadi menyenangkan baginya. Ia mengatakan itu sangat romantis, praktis seperti Paris. Kini Rosalie mulai mengabaikan keluarganya dengan pergi berminggu-minggu untuk mengunjungi kampung halaman Oscar di Portland, Indiana. Dan mulai mengikuti jejak kehidupan Oscar. Oscar Ray Bolen Jr. lahir pada 22 Januari 1962. Ia lahir di luar nikah, di mana pada awal tahun 1960-an, itu menjadi sesuatu yang menimbulkan stigma sosial yang melekat padanya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, lingkungan yang labil, disertai kekerasan secara fisik dan emosional yang dilakukan oleh ayahnya. Kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh harian di karnaval keliling, yang tentunya hidup mereka sering berpindah-pindah ke berbagai negara bagian dan wilayah, sehingga Oscar memiliki masalah serius yang mengganggunya dalam memperoleh pendidikan. You would understand that most of the people that work in these traveling carnivals are individuals who are either uneducated or unskilled. Lingkungan tempat Oscar tumbuh sangat mempengaruhi perkembangan sifat-sifat psikologisnya. Apalagi adanya penyiksaan terhadapnya yang ia alami sejak kecil, yang merupakan tanda bahaya umum yang ditemukan dalam kehidupan pembunuh berantai. Terlebih, Oscar tidak bersekolah secara teratur. So there's this whole sort of manipulation, conning aspect of living this kind of life as a carnival worker. You just sort of grow up with it, being able to manipulate people and lie to people and being very comfortable
in that kind of an environment. The psychological trauma inflicted by his mother, combined with the physical abuse by his father, provided no safe space for him to live. No adult that would protect or take care of him, which would result in a severe attachment disorder. Sehingga ia tidak bersosialisasi dengan anak-anak lain seusianya dan menjadi penyendiri. Lalu ia putus sekolah setelah kelas 10. So this makes complete sense. You know, he doesn't like school. He's got kind of a antisocial personality. Although interestingly enough, he is a very charming looking young man. He's very affable. He's got a way about him. He's actually pretty good looking. Saat ia berusia 15 tahun, ia pertama kali ditangkap dan dijatuhi hukuman di pusat penahanan remaja atas kasus pencurian. Namun hal itu tidak membuatnya jera. Sejak saat itu, dia terus-menerus bermasalah dengan melakukan berbagai pelanggaran hukum, sehingga ia sering keluar masuk penjara. Oscar yang memiliki tubuh atletis dan paras yang menawan mulai membuatnya banyak diperhatikan, dan itu membawanya menjadi pekerja karnaval di Florida pada tahun 1978. Dan disinilah ia bertemu Cheryl yang ia pacari selama 4 tahun, dan akhirnya mereka menikah. Setelah 2 tahun menikah, Cheryl dan Oscar dikaruniai seorang anak pertama mereka. Tetapi bayinya hanya hidup 2 hari sebelum akhirnya meninggal. Dan ini sangat berdampak pada Oscar. Ia sangat marah. Dan kemarahan ini menjadi bagian yang mendorong pada pembunuhan. Korban pertama Oscar Ray Boland di Florida adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang sangat menarik, Natalie Blanche Holly. Ia sangat ramah dan orang yang sangat disenangi. Ia bekerja sebagai manajer malam di Church Fried Chicken di Tampa. Suatu malam, Oscar dan istrinya Cheryl makan di restoran tersebut. Ketika Oscar melihat Natalie, ia kemudian merasa tertarik dan ia mulai mengawasinya di depan istrinya. He surveils her and tells his wife, like, yeah, I want to get her. Like, which is an odd thing because you know, how does that affect your self-esteem, self-worth when your husband essentially is telling you, like, I want to go get this woman and sexually assault her? Pada 25 Januari 1986, Natalie melakukan shift malam seperti biasanya dan menutup restoran. Lalu ia pergi meninggalkan restoran sekitar pukul 1.30 dini hari. Kemudian Oscar mengikuti Natalie dengan mengendarai mobilnya. Lalu ia menggunakan tipu muslihat dengan menabrak mobil Natalie untuk membuatnya menghentikan mobilnya. Dan saat itulah Oscar menculiknya. Sekitar pukul 2 dini hari, Cheryl terbangun, namun Oscar tidak ada di sana. Dan saat Oscar kembali dengan sepatu berdarah, ia mengakui pada istrinya bahwa ia telah menjemput Natalie sambil melemparkan tas seorang wanita ke tempat tidur. And told Cheryl that that was the Church's Fried Chicken girl that they had seen earlier that night, and that he had killed her. Cheryl was terrified of her husband. She was very afraid of him. She knew he could be a very violent person. So she was certainly very afraid of him, and she pretty much did whatever he asked her to do. My ex-husband calls me and says, I have some news. Your sister's dead. She'd been murdered. Natalie Blanche Holly had been stabbed about 12 times in her upper torso, and her body had been dumped about 12 to 15 miles from where her car was found.
10 bulan setelah korban pertamanya, Oscar kembali mencari korban berikutnya, seorang gadis muda yang masih berusia 17 tahun, siswi SMA yang juga bekerja di sebuah toko obat. Ia adalah Stephanie Collins. Setelah mengawasinya, Oscar kembali beraksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada korban pertama. Sebulan kemudian, jasad Stephanie Collins ditemukan. Dan di hari yang sama, polisi juga menemukan korban lainnya ditempa. Jasad seorang wanita bernama Terry Lynn Matthews. Terry adalah seorang pegawai bank berusia 26 tahun dan Oscar telah menculiknya pada bulan Desember 1986. Right over here is where Terry's body was dumped, right here on the embankment. She was wrapped in a hospital sheet. We noticed that she had several stab wounds in the chest area. She also had blunt trauma, basically wounds to her head, which was caused by a heavy object. When Terry Matthews' body was found and subsequently Stephanie Collins on the same day, it was extremely shocking for our communities. It left a lot of people alarmed, a lot of people called in, frightened. Aparat penegak hukum di Florida mulai menghubungkan kejahatan mengerikan ini. Mereka meyakini bahwa ada satu orang yang bertanggung jawab atas ketiga pembunuhan tersebut, yang mana menurut profiler FBI, si pelaku merupakan tanda-tanda orang yang melampiaskan kemarahan karena satu alasan. Terlihat dari caranya yang sangat brutal yang ia lakukan pada korban-korbannya. Pada tahun ini, Oscar bekerja sebagai supir truk jarak jauh. Ia mengendarai truk-truk besar. Dan pada suatu hari, Oscar bersama teman-temannya sedang berada di Ohio. Ia bertemu dengan seorang gadis muda berusia 20 tahun di pedesaan Ohio. Dan gadis itu bekerja di sebuah tempat peristirahan truk. Lantas Oscar menodongkannya senjata dan membawanya ke dalam truk. As they travel east through Pennsylvania, the men repeatedly rape her. They take turns raping her in this big rig truck. Namun kali ini, Oscar tidak mengakhiri hidup si gadis. Ia hanya mengikatnya, lalu melepaskannya ke ladang dan menyuruhnya lari. Karena senjata yang ia genggam, pelurunya tidak meletus. Atas kejahatan tersebut dan sesuai kesaksian si gadis sebagai korban, kemudian polisi segera menangkapnya. Oscar ditahan untuk 22 hingga 75 tahun. Dengan mendekamnya Oscar di dalam penjara, ini menjadi kesempatan bagi Cheryl untuk meninggalkannya dengan mengajukan gugatan cerai demi keamanan dan perlindungan untuknya. Beberapa lama kemudian, Cheryl menikah lagi dengan pria bernama Danny. Dan Cheryl menceritakan pada suami barunya tentang apa yang telah dilakukan Oscar. Lalu Danny segera melaporkan pada polisi bahwa Oscar Ray Boland telah melakukan kejahatan keji yang menyebabkan kematian Nerly Holly. Dan dari sinilah polisi menemukan informasi penting dalam membuka kasus yang hampir tidak terpecahkan selama 4 tahun ini. Saat polisi melacak keberadaan Oscar, polisi menemukan bahwa Oscar sudah ditahan di penjara Ohio. Polisi segera bergerak untuk mencari tambahan bukti petunjuk yang menghubungkan Oscar dengan ketiga pembunuhan tersebut. We actually took evidence that were recovered at the crime scene, different samples, and we sent those to the FBI laboratory in Washington, D.C. And that's where the FBI laboratory was able to link forensically those cases. We've got a hair match from his head to the Stephanie Collins case that matches his head hair. The FBI laboratory also found wool fiber that connected the Terry Lynn Matthews case, the Stephanie Collins case, and the Natalie Blanche Holly
homicide case also, all three cases. Kemudian jaksa segera membangun kasus yang kuat terhadap Oscar untuk segera menyeretnya ke pengadilan. Namun sayangnya, para saksi atas kejahatan ini adalah keluarganya sendiri. Namun ternyata mantan istrinya, Cheryl, dengan berani ia bersaksi melawan Oscar di pengadilan. Cheryl Colby admitted being at home one evening when Mr. Boland walked in and threw a purse down in front of her, and the fact that she saw a driver's license of a female that was in the purse. He told her that he had just killed the girl. That was the Natalie Blanche Holly homicide. Cheryl Colby went with Mr. Boland to an area in northern Hillsborough County off Morrisbridge Road and actually observed him dump the body of Stephanie Ann Collins out of the truck on the roadside. Oscar, being a more sophisticated psychopathic serial killer, was also more of an actual sadist. So he tortured these women, brought them back to a location, bound up. You know, this is what Oscar enjoyed. He liked this dominance, this control, this power that, you know, he had over these women. Begitupun dengan adik Oscar, Philip Boland. Ia juga bersaksi di pengadilan untuk melawan kakaknya, di mana ketika ia berusia 13 tahun, ia menyaksikan sendiri bahwa pada malam itu kakaknya membawa Cheryl Matthews ke rumahnya dalam keadaan masih hidup, namun dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Terry telah berlumuran darah. Lalu ia segera mengakhiri hidup Terry dengan cara yang brutal di depan istri dan adiknya. Lalu meminta bantuan mereka untuk membuat mayat Terry. He said that he had found her strung out on drugs. He concocted some lie about how he found this woman. And he then proceeded to go and strangle this woman with a garden hose to death in front of his half-brother. When we met with Philip Boland, he told us of the night of Terry's murder. When he walked out to where Oscar was, he saw a body wrapped in a sheet, and at that point, Oscar Boland struck her several times in the head. Tetapi kesaksian mereka tidak dapat dipercaya oleh kekasih Oscar, Rosalie. I noticed there was blood on the curtains. Cheryl Boland's testimony is incredible. It's not to be believed. Cheryl had motive to lie. She was in it for the reward money. I said what you wanted me to say, sir. So somebody put those words in your mouth? Yes, sir. If you looked at the evidence and the testimony doesn't comport with the evidence. Rosalie sangat yakin bahwa pujaan hatinya Oscar Ray Boland tidak bersalah. He's an innocent man, and the truth will come out. Were you for a second worried, doubtful about whether he was innocent? Never, not for a second. Di tengah proses sidang yang tengah berlangsung, kabar tentang skandal Rosalie dan Oscar sebagai pasangan kekasih gelap mulai mengeruak ke publik. Media ramai memberitakan tentang perselingkuhan mereka. Dan diberitakan pula bahwa Rosalie sering memberikan kebutuhan dan barang-barang mewah, seperti pakaian dalam dari desainer terkenal untuk Oscar. Serta penjaga yang menduga bahwa Rosalie dan Oscar berhubungan badan di dalam selnya. Berita tersebut tentu saja sangat menggemparkan semua orang, khususnya keluarga Rosalie. Itu sangat melukai hati suami, anak-anaknya dan keluarga besarnya, sekaligus menampar wajah suaminya. It was a knee-jerk reaction, don't tell me what to do, and here we are. Akhirnya Rosalie dan Victor bercerai. Dan dalam proses waktu yang sangat cepat, hanya 2 minggu, mereka resmi bercerai pada 23 Agustus 1996. Dalam perceraian mereka, Rosalie mendapatkan tunjangan per bulan sebesar $2.000. Setengah penjualan rumah mewah mereka, beserta semua perabotan dan perhiasannya. Sementara hak asuh keempat putrinya jatuh ke tangan Victor Martinez.
Kendati demikian, Victor membebaskan Rosalie untuk menemui keempat putrinya di kondominium mewah yang ditempati Victor dan keempat putrinya yang berusia 6, 7, 12, dan 14 tahun. Pembicaraan di tengah masyarakat semakin hangat. Pada dasarnya, sebagian besar dari mereka mencemooh Rosalie dan mengatakan bahwa Rosalie wanita tidak waras. Ia tidak punya hati karena telah meninggalkan suami, keempat putrinya dan kemewahannya hanya demi seorang pembunuh berantai. Tetapi apakah Rosalie Martinez seorang wanita bodoh yang dimabuk cinta dan mengorbankan segalanya demi seorang mantan supir truk yang juga seorang pembunuh berdarah dingin? Atau seorang profesional yang cerdas yang kebetulan menemukan cinta sejatinya di tempat paling tidak terduga dengan pria yang paling tidak mungkin? I wasn't thinking. It's still hard for me to admit that. I've found myself in the last 18 years. He saved my life, actually. He really did. He puts me on an emotional pedestal. He listens. He's there completely, 100%. Nothing's more important than I am. Lalu benarkah bahwa Oscar juga mencintai Rosalie sepenuh hatinya karena hanya dia satu-satunya wanita yang ia temui selama mendekam dalam penjara? Oscar has no one else but me. I can't imagine walking out of this place and not being with her. Atau memanfaatkannya untuk kasus Oscar agar ia dapat segera keluar dari penjara? It's both. Oh, I love her. I mean, there's no doubt about that. I mean, she's my best friend. Dua hari sebelum perceraian resmi Rosalie dan Victor, pada 21 Agustus 1996, di ruang pengadilan, juri hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk kembali menyatakan di sidang ulang ini bahwa Oscar Ray Boland bersalah atas kematian pegawai bank Terry Lynn Matthews. Dan 2 hari kemudian, ia kembali direkomendasikan oleh juri untuk mendapatkan hukuman mati dengan kursi listrik. Advise and recommend to the court that it impose the death penalty upon Oscar Ray Boland Jr. Hakim akan memutuskan nasib Oscar pada 9 Oktober 1996. Bukan hanya karena cinta mereka saja yang semakin tumbuh, namun juga sebagai upaya untuk menarik perhatian media pada kasusnya. Kemudian Rosalie dan Oscar memutuskan menikah pada 5 Oktober 1996 yang berlangsung di apartemen Rosalie. Dan acara pernikahan itu disiarkan eksklusif di televisi. I'm very nervous. It's my wedding day. Tetapi pernikahan itu melalui telepon pengeras suara karena Oscar berada di penjara negara bagian Florida. Oscar, do you take Rosalie to be your lawful wedded wife? Yes, I do. Rosalie, do you take Oscar to be your lawful wedded husband? Yes, I do. I now pronounce you husband and wife. Congratulations. Thank you. Oscar? Oscar. Hey. Listen. I'll blow you a kiss. You're blowing me a kiss? Victor Martinez, mantan suami Rosalie, mengatakan bahwa ia mungkin bisa menerima dengan lebih mudah jika saat itu istrinya berselingkuh dengan seorang dokter. Tetapi ini membuat kehidupannya menjadi bahan lelucon saja. I find it very interesting why people would be interested in my sex life. It's no one's business, and, you know, that's not part of our relationship. I can't ever expect him to change the oil in my car, or take the garbage out, or... Hanya 3 hari setelah pernikahan mereka, alih-alih pergi berbulan madu, pasangan pengantin baru itu berada di ruang sidang untuk mendengar keputusan hakim bahwa Oscar dijatuhi hukuman mati atas kematian Terry Lynn Matthews. You are sentenced to death for the murder of Terry Lynn Matthews.
it was relief, you know. I felt that he got what he deserved, and it's a great sense of relief. I want him dead. And if I could kill him myself, I would. Rosalie sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ia yakin bahwa suami barunya ini tidak bersalah, karena menurutnya Oscar adalah pria yang baik. The biggest misconception of Oscar is that he's a monster, and that he's a murderer, and he's not. He's a good person. Tetapi bila memang Oscar adalah pria yang baik, mengapa ia mengakui atas kasus kejahatannya pada seorang gadis di Ohio? Well, you have to understand, I mean, I know Oscar better than anyone, and he was also very young at the time. Oscar did accept responsibility. He pled guilty to that crime. And I believe if he had committed these 3 murders, he would have pled, and he never did that. He's always professed his innocence. I was a very angry young man 27 years ago. 27 years later, would I do the same thing? No. I've learned a few things since then. Walau Oscar telah divonis bersalah berkali-kali, 3 kali diadili dalam kasus Terry Matthews, 3 kali dalam kasus Collins, dan 4 kali dalam kasus Holly, Rosalie tetap berupaya keras untuk mengeluarkan suaminya. Ia kembali melakukan penyelidikan, menganalisis setiap dokumen, foto, dan pengukuran dari kasus Oscar. The evidence to me doesn't support a conviction. It does not. Oscar Boland, for me, has not received a fair trial. This picture changed the course of my life in a split second. You say you're trying to free an innocent man, but some people would say you're trying to free a killer. Shoe tracks were size 10. I know what size my husband wears. He wears a size 8. The shoes don't match. Fingerprints don't match. There's tainted evidence in every aspect of this case, and I could pull it apart paper by paper, box by box. I just want people to listen that there are innocent people who are wrongfully convicted. It happens. Selain kasus Oscar, Rosalie juga menyelidiki kasus Seth Palnover yang berada di sel sebelah Oscar di hukuman mati, hingga mendapatkan persidangan ulang pada tahun 2012 dan berhasil dibebaskan dari semua tuduhan terhadapnya pada 21 Desember 2012. I wouldn't be. I would not be sitting here talking to you. I'd probably still be over there next to Oscar. Yeah, she's just that good. Rosalie mendapat dukungan dari agen khusus FBI, Fred Whitehurst. Selama lebih dari 20 tahun, ia berupaya mengungkap korupsi di laboratorium kriminal FBI, khususnya pada agen Michael Malone. Anything that Michael Malone touched, any evidence that he touched is not to be trusted. It can't be. The U.S. government agrees with that. Agen Michael Malone adalah pemeriksa atas bukti rambut dan serat yang dikirim ke FBI dalam semua kasus pembunuhan dengan tertuduh Oscar. Dan pada tahun 2014, kantor Inspektur Jenderal merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Michael Malone berulang kali membuat laporan laboratorium yang tidak didukung secara ilmiah, memberikan kesaksian palsu, menyesatkan atau tidak akurat dalam persidangan pidana. Dalam 52 kasus laporan tersebut, kasus Oscar masuk ke dalamnya, yang dikatakan semua kasus itu perlu ditinjau. In my mind, Michael Malone is a serial killer with a lab coat. And there have been potentially people who've been executed based upon evidence that Michael Malone handled. It's frightening. Did you kill Terry Lynn Matthews? Absolutely not. Did you kill Natalie Holly? No. Did you kill Stephanie Collins? No. One man, Mike Malone, the FBI. He manufactured the evidence to fit the crime, and everybody got on board. Walau sekeras apapun Oscar mempertahankan ketidakbersalahannya, tetapi bukti-bukti menunjukkan dia dihukum atas 3 pembunuhan tersebut sebanyak 3 kali. Boland maintained his innocence, but I am certain that he was responsible for the 3 victims which he was tied to, and possibly others he was not. Dan Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak permohonan banding terakhirnya untuk penangguhan eksekusi yang dijadwalkan Oscar akan dieksekusi pada 7 Januari 2016.
30 years is long enough for this insect, some human to be alive. I hate him so much. He is the evil in this world. He's a judge from hell. He's a Nazi. He is a cold-blooded killer. Oscar Boland clearly had no regard for the rights of others, and to subject individuals to such violent attacks and vicious deaths makes it unimaginable and inexplicable for me to offer any insight into what could motivate him to do that. Because they don't care about that individual. They don't have any empathy for them. They're a manipulative, impulsive individual who takes advantage of the situation. And that's exactly what Oscar Ray Boland did. She was found the next morning, brutally murdered, found in the dirt, in the muck of Florida nature by a jogger. Selama 18 tahun, Rosalie tetap setia dalam pernikahannya dengan Oscar. Pernikahan yang telah memberikan luka pada putri-putrinya. I didn't think, because they were so small at the time, that I thought that it would hurt them. About your daughters, like what about us? Well, I thought that y'all were going to be okay. I mean, you had a lot of people that loved you. I think that y'all were incredible, that y'all got through the adversity yourselves. I mean, did you ever think what we had to deal with? Even I didn't. Wasn't thinking that way, Catherine. I wasn't thinking. That's an honest answer. I never thought what that was going to do to them. I really didn't. Was it hard for you to admit that to her? Absolutely. It's still hard for me to admit that. Because as a mother, you don't want to hurt your children. Dan sebelum eksekusi, salah satu putri Rosalie akhirnya datang menemui Oscar di penjara. Dan ini adalah pertemuan pertama kalinya. You're Catherine, right? Yeah, nice to finally meet you. I've heard a lot about you. I imagine you have. You could have a bond with someone for life, but really, what does the marriage put into it? Do you think it was necessary? When your mother and I got married, I never envisioned that the publicity would be so I guess you say so intense, and how it would affect you and your sisters. And that part has bothered me. It has bothered me greatly. And I owe you an apology. And I do apologize. It's never my intent to cause you any personal harm or hardship or emotional pain. And I'm very sorry, Catherine. I can only hope you can accept my apology. Selama belasan tahun, putri-putrinya hanya bisa terdiam, menahan luka, dan tidak ingin membicarakan apapun mengenai skandal sang ibu dengan si pembunuh berantai yang ramai dibicarakan di semua media. Tetapi seiring berjalannya dengan waktu, putri-putrinya kini telah dewasa dan telah menerima, mencoba mengerti ibunya, karena bagaimanapun sang ibu tetap mencintai mereka. People were probably really embarrassed or really uncomfortable to talk about it, and everybody was just as shocked as we were. The most awkward part would be having them meet Mom and then seeing their reaction when they meet Mom, because you know they're judging her from the moment they meet her. I mean, everybody assumes that she's crazy. Everyone's like, I can't believe you've forgiven her. I don't think forgiven is the word, but I think no matter what your mom does, I think it's an unconditional love. Setelah 20 tahun pernikahan yang tidak biasa, Rosalie dan Oscar, dan setelah 28 tahun Oscar berada di penjara, akhirnya hari ini tiba saatnya Oscar dieksekusi. Less than an hour, the Bay Area's most notorious serial killer will be put to death. Oscar Ray Boland, convicted of killing 3 women in 1986, will die tonight. Sebelum eksekusi dilakukan, makanan terakhirnya yang ia minta terdiri dari steak, kentang panggang, salad, roti bawang putih, lemon pie, dan minuman Coca-Cola.
Dan sampai hayat hidupnya, Oscar bersikukuh bahwa ia tidak bersalah. Pada malam setelah Oscar dieksekusi, para keluarga korban mengungkapkan rasa leganya atas keadilan yang pantas didapatkan Oscar. Yet I do feel relieved that it has finally occurred. Salah satu ibu korban juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada adik Oscar, Philip Boland, yang telah melakukan hal yang benar dengan melawan kakaknya di persidangan. I especially wish to thank Philip Boland, who experienced the wrath and alienation by his own family by testifying against his half-brother. God bless you, Philip, for your courage in doing the right thing. Pasca eksekusi Oscar Ray Boland Jr., tidak ada lagi berita tentang Roselli di media. Namun dikabarkan, Roselli kini menjadi salah satu aktivis yang berjuang melawan adanya hukuman mati. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata selanjutnya yang berbeda. Hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. She was just a girl.